Tugu ini jumlah penduduknya sangat banyak, terbanyak se-Kota Depok. Bahkan pernah jadi kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi se-Indonesia. Wow. Bahkan seingat saya pernah se-Asia Tenggara. Wow. Namun yang banyak buang ini adalah dari warga lain yang lewat tengah malam, bahkan bukan warga kelurahan Tugu, bahkan bukan warga Depok. Itu ada tuh malam-malam dilempar. Kan kelurahan ini banyak di surat keterangan. Surat keterangan. Ya. Contoh, surat keterangan ahli waris. Nah, akibat panjangnya endapan atau panjangnya lamanya udah lama nggak dikeruk nih, itu endapan makin tinggi. Endapan makin tinggi, jadi daya tampung airnya makin rendah. Pak, karena saya tinggal di Kelurahan Tugu, saya orang asli Tugu, insya Allah pintu rumah saya terbuka buat warga. Betul, iya. Ketemu nggak bisa ketemu di kantor, ketemu di rumah. Selamat malam rekan-rekan GTM Tips. Hari ini saya kedatangan pejabat, pejabat alias Pak Lurah. Nah ini terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bang. Udah datang ke Uncle House. Mau ngobrol-ngobrol tentang keseharian sebagai lurah, sejarahnya bisa jadi lurah gimana, dulu sekolahnya di mana. Ya, gitu aja. Mari kita mulai. Ya Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Siap. Jadi namanya Abang ini adalah Bang Sakti. Sakti. Ya. Oke, jadi mulai dari mana kita Bang? Dari sekolahnya dulu dah. Bebas, siap. Ya, sekolahnya di mana dulu Bang nih? Sekolah pertama-tama salam kenal, saya Sakti, Lurah Tugu. Asli Tugu atau bisa dibilang Akamsi. Lahir besar di Tugu. Jadi kalau sekolah nggak jauh-jauh dari sini. SD di SD Palsi Gunung tuh di Kampung Pal, SMP geser ke Jakarta 203, kemudian SMA di SMA 39 Bang Cijantung. Nah, yang jadi titiknya itu adalah saat selanjut dari SMA, saya kalau misalnya ini kok jadi lurah, kira-kira jalannya gimana? Habis lulus SMA saya masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau dikenalnya IPDN tuh. IPDN pendidikan 4 tahun, kemudian langsung jadi ASN dan sekarang ada di posisi sebagai lurah. Tapi kan nggak mungkin langsung jadi lurah Bang. Pasti kan tahapannya tuh sebelum jadi lurah. Gimana dulu tuh? Iya. Ya tadi jadi dari sekolah kedinasan, IPDN itu sekolah kedinasan ya Bang ya. Jadi setelah lulus langsung mendapatkan ikatan dinas tuh, kerja sebagai PNS atau sekarang dikenal ASN. Penempatan pertama saya waktu itu tahun 2014, pertama itu di Pemprov Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat 2014 sampai 2015, setahun tuh kira-kira, tepatnya di Dinas ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Betul. Nah, setelah itu 2015 saya ada kesempatan untuk mengabdi ke kampung halaman Kota Depok tercinta. Saya berangkat tuh 2015, saya berangkat ke Kota Depok, pulang kampung. Di situ posisi pertama adalah di Badan Kepegawaian, sekarang namanya BKPSDM, ya, Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Nggak lama, setelah itu saya diminta untuk menjadi ajudan atau pendamping pimpinan, waktu itu wali kota eranya Pak Nur Mahmudi Ismail, beliau wali kota Depok di masa itu Bang. Nah, setelah itu berapa kali pergantian pimpinan, berapa kali juga jadi ajudan di berbagai tempat, ajudan wakil wali kota itu juga pernah, ajudan sekda juga pernah, sampai di tahun 2020 Januari ditugaskan, dimutasi, dilantik untuk menjadi sekretaris kelurahan. Di kelurahan sebelah nih, ini kelurahan Tugu, sebelah kan kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kampung Rumbut. Sekel di Pasir Gunung Selatan, waktu itu jadi sekel langsung ketemu pandemi COVID. Nah setelah itu akhirnya di tahun 2022 pas usai pandemi dilantik jadi lurah di Pasir Gunung Selatan. Setelah itu kemarin nih tahun 2023 November tepatnya, diberi kesempatan untuk menjadi lurah Tugu, lurah di tanah kelahiran saya sendiri. Ini lurah dengan DPT terbanyak. Oh iya, betul. Potensi. Berpotensi banyak ya kemarinnya. Iya. Nah, sorry kita lupa tadi. Sekarang saya mau ngenalin IPDN ini Bang. IPDN itu apaan ya? Karena saya sendiri taunya Akmil sama Akpol. Oh iya. Kalau IPDN itu kita nggak ngerti sebenarnya sekolahnya tuh ngapain sih di dalam gitu? Apa cuma baris berbaris gitu? Yang terkenal kan malah yang
jelek-jeleknya, pukul memukul gitu kan, biar semua rekan-rekan GDK itu tahu dari semua kalangan IPDN itu gimana sih, apaan sih isinya? Coba dong Bang cerita dulu. Oh iya, siap. IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, itu tentunya salah satu sekolah kedinasan, Pak. Sekolah kedinasan, di situ yang tujuan utamanya mencetak kader-kader pemerintahan atau ASN, atau sekarang dulu namanya kader pamong praja. Sejarahnya sih panjang. Sebelum IPDN namanya itu STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Sebelumnya lagi namanya APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, tahun 1956 dibentuk oleh Bung Karno kala itu. Sebelumnya lagi itu ada namanya zaman Belanda namanya Mosvia dan KDC, Kursus Dinas C. Nah, kalau sekarang namanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Berganti-ganti nama dan juga bertransformasi, yang tentunya sih arahnya untuk kebaikan ya. Kalau tadi dibilang pernah ada berita-berita yang sifatnya agak negatif tentang IPDN, ya dengan transformasinya itu mudah-mudahan membawa ke arah yang lebih positif. Contoh-contohnya di sana itu ada 3 hal yang penting dari IPDN: pengajaran, pelatihan, pengasuhan. Gitu. Pengajaran nih kita kayak kuliah nih jadinya nih, dari pagi sampai sore lah gitu kita kuliah, belajar teori-teori ilmu pemerintahan. Pelatihan tuh sifatnya praktek gitu. Jadi tujuannya, harapannya supaya lulusannya nanti bukan hanya tahu teori aja gitu. Sebagai contoh misalnya akuntansi pemerintahan gitu, kita bisa praktek begitu. Perencanaan pembangunan kita bisa praktek. Nah, itu pelatihan tuh namanya tuh. Tata naskah dinas kita bisa praktek. Teknologi tepat guna kita bisa praktek. Dan yang terakhir pengasuhan. Nah, ini yang makanya kalau dilihat kadang-kadang kita ngelihat di medsos nih kayaknya ini sekolah apa ya, taruna atau gimana, pakai baju ketat-ketat ya, pakai pangkat-pangkat segala macam. Nah, itu mungkin itu adalah bagian dari pengasuhan. Pola pembentukan mental disiplin tuh yang mengatur hidup kita dari melek mata sampai merem mata tuh, sampai saat tidur bahkan tuh, semuanya ada aturannya. Bangun jam berapa, belajar jam berapa, makan caranya gimana, jalan seperti apa, bicara seperti apa. Nah, itu masuk dalam ranah pengasuhan gitu. Nah, setelah lulus jadi ASN, ada yang di pemerintah daerah, ada yang di pemerintah kabupaten kota, provinsi, maupun di berbagai instansi kementerian. Nah, itulah tuh diharapkannya jadi kader yang siap pakai, gitulah kira-kira. Siap. Berarti itu sama tuh, tesnya ribuan juga. Apa kayak kalau Akmil sama Akpol kan di setiap kecamatan tuh sampai dalam tingkat wilayah. Kalau IPDN gimana? Iya, sama. Tes dari tingkat daerah, tingkat pusat, pantohir daerah, pantohir pusat. Tesnya pun kiranya nggak jauh beda. Ada tes pertama tes administrasi, tes psikotes, tes akademik, tes jasmani itu, kebugaran jasmani. Terus ditambah juga ada tes, kalau sekarang nih ya, ada tes SKD atau CAT, kayak tes CPNS tuh yang berbasis komputer. Nah, setelah itu nanti ada pantohir atau pantauan akhir di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Nah, kalau lulus tahapan itu, dari banyaknya yang pendaftar bisa tersaring sampai ke pantohir, dinyatakan lulus baru berangkat pendidikan. Gitu kira-kira. Siap. Ternyata panjang ya. Jadi kalau lulus PDN ya pasti ya mantap deh pokoknya. Apa ASN siap pakai? Siap pakai. Nah, sekarang kita bahas tentang Tugu. Nah, siap. Jadi yang punya jabatan jadi lurah Tugu itu jumlah penduduknya terbesar ya. Betul. Jadi itu seksi, gede. Nah, gede anugerah ya. Itu pertama-tama bingung nggak Bang? Karena kan di Depok ini kan ini yang paling gede itu. Iya, betul. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya, kalau boleh sharing begitu. Pertama pas di SK-kan, dilantik di hari H itu, saya menjadi lurah Tugu ya sedikit kaget Bang. Yang pertama tentunya seperti yang kita bahas tadi, Tugu ini jumlah penduduknya sangat banyak. Terbanyak se-Kota Depok. Bahkan pernah jadi kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi se-Indonesia. Bahkan seingat saya pernah se-Asia Tenggara. Kelurahan Tugu nih, Kelurahan Tugu. Begitu. Jadi saya kebayang nih. Dan yang kedua adalah saya dari lahir tinggal besar di sini di Kelurahan Tugu. Tentunya ada sedikit
apa namanya beban tersendiri yang nggak bisa saya anggap sepele jadi lurah di kampung halaman sendiri. Akamsi jadi lurah kan gitu kira-kira ya, yang dimana orang-orangnya udah pada kenal dan segala macamnya. Itu beban tersendiri namun kebanggaan juga buat saya. Di awal-awal tentunya apa namanya ada beberapa penyesuaian, namun karena sebelumnya pernah jadi lurah juga di Pasir Gunung Selatan, jadi alhamdulillah bisa ngikutin ritme, tempo dan ekspektasi warga akhirnya gitu. Siap. Nah, sekarang kita ngomongin ini nih Bang, beberapa hal yang berkaitan dengan infrastruktur. Gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. wilayah Tugu nih sebelum masuk infrastruktur, wilayah Tugu ini cakupannya sampai mana aja sih Bang? Ini menarik banget nih infrastruktur dan wilayah Tugu. Tugu wilayahnya luas Pak. Kalau secara perkampungan, zaman dulu kita kan kenal kampung ya. Ada kampung Pal Sigunung, kampung Arman. Oh, Arman masuk Bang. Iya. Dan juga Kelapa Dua. Batasannya pun juga dengan banyak wilayah. Batasan sama Jakarta Timur, batasan sama Jakarta Selatan, batasan sama Pasir Gunung, Mekarsari dan lainnya. Jadi kiranya wilayah Tugu ini ujungnya tuh dari paling sananya itu Jalan Raya Bogor tuh Pak. Jalan Raya Bogor, batasan sama Gandaria tuh. Oh iya. Iya betul Gandaria. Seberangnya kan Mekarsari itu. Tarik gitu sampai ke sini sampai ke belakang, sampai nanti mentoknya itu di apa namanya tanjakan ke arah UI. Nah itu garis lurus tengahnya tuh Bang. Kalau kanan kirinya ini sampai yang wilayah sebelah sini sampai ke arah Pasir Gunung Selatan tuh, dan juga batasan juga kalau dari Setu Pedongkelan itu batasan tuh sama Kelurahan Pekayon Jakarta Timur. Luas. Iya, yang di sana deket UI batasan sama Pondok Cina Beji dan juga Jakarta Selatan. Yang sebelah sananya tuh, nah inilah nih Kampung Kelapa Dua, Pal sampai ke sana tuh, sampai ke arah Kecamatan Sukmajaya itu yaitu wilayah Kelurahan Cisalak. Ya. Gitu kira-kira. Jadi ada 19 RW yang jumlah penduduknya itu kalau secara data terakhir, secara data KTP dan BPS tuh seingat saya ada 85.000 sekian. Namun yang tidak bertempat tinggal di kelurahan tidak ber-KTP Tugu itu di total bisa sampai di angka 100.000 lebih, 120 ribuan. Gitu kira-kira. Jadi banyak banget penduduknya Bang. Berarti nggak ngurusin yang punya KTP sini doang? Iya. Karena kan semua warga, semua ada di wilayah Tugu, semuanya juga berhak mendapatkan pelayanan. Siap. Gitu kira-kira. Infrastruktur gimana nih Bang? Wilayahnya kan banyak jalan. Banjir gitu ya? Banjir, ya banjir lah. Itu kan nggak usah kita tutupin ya. Iya. Cengkeh 2 itu, Cengkeh 2, Pondok Duta. Iya. Itu kan bukan tahunan ya, tapi langganan lah. Ya kan, ya mungkin banyak sudah yang dilalui juga sebelumnya. Itu ada potensi bisa agak reda nggak sih Bang? Iya. Ini bahasannya menarik nih. Jadi diminum dulu kopinya. Wah, lanjut Bang. Lanjut. Iya. Karena bahasannya menarik, kita minum kopinya dulu ini. Ini V60 ya Pak? V60 ya? Siap. Siap. Kalau kurang boleh 20 gelas lagi, aman boleh 20 lagi. Bung nanti. Karena pahit ya. Iya. Manis sih tadi rasanya. Jadi kira-kira begini Bang, bahasan di perkotaan selalu nggak lepas dari namanya banjir, sampah, kemacetan tuh. Rasa-rasanya itu jadi bisa dibilang mungkin momok juga ya bagi wilayah perkotaan, banjir, sampah, kemacetan. Nah, terus kaitannya dengan infrastruktur gitu. Ada beban tersendiri bagi saya Bang, lurah di kampung halaman tanah kelahiran sendiri gitu. Jadi saya berusaha sebagaimana mungkin bisa punya intuisi untuk mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Walaupun andaikan tidak memenuhi semua ekspektasi masyarakat, minimal bisa mayoritas itu ekspektasinya bisa tercapai lah. Nah sebagai juga ujung tombak pemerintah di pelayanan masyarakat, sebagai lurah ada di kelurahan juga, itu harapannya juga bisa jadi wajah pemerintah kira-kira gitu Bang. Masalah tadi itu nggak lepas tuh, banjir, sampah, macet dan lain sebagainya gitu. Nah di situ saya coba dalami dengan ilmu-ilmu yang ada, dengan intuisi saya juga bahwasannya salah satu faktor besarnya banjir. Misalnya kalau dari bahasa banjir ya, di Tugu ada beberapa titik banjir tuh, Bukit Cengkeh, Pondok Duta,
dan segala macamnya. Salah satu permasalahan banjir adalah kurangnya optimalnya drainase atau saluran air. Nah, di situ. Jadi kita dalami lagi bahwasanya kita harus melihat andai-andaikan gitu kita melihat secara helikopter view gitu. Kira-kira helikopter view karena kodratnya air Bang, kodratnya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi nggak bisa tuh ego sektoral, katakan di wilayah RTA atau RWA gitu. Ini agak potensi banjir nih, kita arahkan salurkan ke sana gitu. Nah di sini RTB nih, tempatnya lebih rendah. Sedangkan di sini nggak mampu nangkep nih Bang, akhirnya bisa jadi banjir di sini. Oleh sebab itu, semua bentuk yang saluran air, drainase maupun inlet ke arah Setu Pedongkelan, nah itu harus kita lihat melalui helikopter view. Gitu. Nggak boleh ada ego antar kita cuma mindahin banjir dari titik A ke titik B. Akhirnya di sini jadi ini cuma dipindahkan aja nanti di titik B ke titik C. Namun harus bisa selesai. Mana yang mengalir ke arah embung atau setu, sedangkan juga mana yang diserap ke bumi. Karena kita ngelihat nih pembangunan infrastruktur rapi, jalan-jalan udah rapi, di mana-mana udah diaspal, di beton gitu. Cuma kalau kurangnya resapan air ke tanah, nah itu jadinya ngembeng dong airnya. Optimalisasi tentang resapan air juga penting. Sumur resapan itu harus jadi prioritas juga tuh. Sumur resapan yang bisa nampung air. Dan juga kalau misalnya sumur resapan ini butuh anggaran yang besar, bagaimana caranya kita ya tadi bisa ngajak warga untuk bisa punya namanya lubang-lubang biopori. Biarpun kecil, cuma diameter 4 inci gitu. Cuma kalau 4 inci kedalaman misalkan 50 cm sampai 1 meter. Namun kalau ada 2000 titik, 3000 titik, itu udah berapa ribu liter air yang bisa kita tampung Bang. Nah kira-kira begitu. Itu harapannya bisa meminimalisir lah. Minimalisir kalau kita nunggu drainase, pembangunan drainase mungkin butuh waktu ya karena ada mekanisme anggaran. Salah satu hal-hal simpel seperti tadi. Namanya itu biopori atau arah-arah pembangunan itu juga bisa diarahkan juga kepada sumur resapan supaya air yang kodratnya ini air yang datang nih, air yang masuk gitu bisa setara dengan air yang ditampung oleh bumi untuk meningkatkan kualitas air. Dan juga dialirkannya bukan sekedar dari sini kita ngebuang ke samping aja gitu, enggak. Namun di sana gimana? Itu harus kita pikirin Bang. Gitu kira-kira. Siap. Ini kalau kita ngomongin tempat muara buang air di mana sih kalau Depok wilayah Tugu Bang? Iya. Salah satunya, nah tadi ini belum sempat kebahas, untuk Abang ingetin jadinya. Tugu ini punya Setu Pedongkelan. Di RW 5 Kampung Arman itu di Setu Pedongkelan. Salah satu banyak muara-muara masukan air itu ke situ Setu Pedongkelan. Nah, akibat panjangnya endapan atau panjangnya lamanya udah lama nggak dikeruk nih, itu endapan makin tinggi. Endapan makin tinggi jadi daya tampung airnya makin rendah. Nah, ini jadi PR saya juga bahwasanya tadi tuh Setu Pedongkelan harus bisa ada revitalisasi atau pengerukan. Emang kenapa Lurah kok nggak sekarang aja gitu? Ternyata salah satu kendalanya adalah akses gitu. Akses jalan namanya ngeruk, mungkin kita butuh mobil alat berat gitu. Aksesnya untuk ke situ agak sulit. Nah, jadi sekarang kita masih ikhtiar terus. Kita hadir tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana mengupayakan tadi itu. Karena bakal cukup lumayan juga nih kalau Setu Pedongkelan bisa berfungsi dengan optimal lagi gitu. Termasuk apa yang masuk ke Setu Pedongkelan. Kayak kalau diharapkan cuma air doang itu alhamdulillah Bang. Berikutnya. Kadang-kadang airnya jalan sambil membilas, sambil membawa kasur. Itu betul Bang, kasur, sofa, sampah gitu. Nah itu kadang-kadang saat nggak lancar ke Setu Pedongkelan, akhirnya ketahan, nanti jadinya ada banjir di titik lain yang harusnya bisa ke arah setu. Itu sih kira-kira Bang. Wah, ini PR besar nih Bang Bro nih kan. Siap. Jadi ya saya sendiri sebagai warga yang tinggal di wilayah Depok itu memang kendalanya itu dari tahun ke tahun itu. Nah kalau kita ngomongin Bukit Cengkeh 2 tuh, yang gampang, ini Bukit Cengkeh 2 nih solusi paling aktifnya apa nih? Solusi paling aktifnya dari Bukit Cengkeh itu yang paling cepat itu mengalir tadi Bang, Setu Pedongkelan. Betul. Nah itu yang di dekat Indomaret itu tuh, itu di situ inletnya perlu kita rapihin tuh Bang. Dan di sini Setu daya tampungnya harus kita besarkan. Harus yang kita di bawah jembatan dong. Betul. Yang begini. Betul. Itu ngarah tembus ke sana Bang, Setu Pedongkelan. Nah di situ daya tampungnya
Setu Pedongkelan juga harus kita bisa maksimalkan. Karena sekarang sedimen atau endapan udah mulai tinggi. Nah, kita berharap banget Setu Pedongkelan ini bisa kita revitalisasi, baik untuk supaya daya tampungnya lebih bagus, kemudian juga bisa jadi destinasi wisata. Ini mumpung di sini saya boleh promosi ya. Siap. Buat warga Tugu, warga Cimanggis, warga Kalisari yang dekat Tugu, ataupun warga Gandaria, Tugu punya Setu Pedongkelan. Insya Allah cobain deh di sana dulu ngopi atau sambil nongkrong, anginnya sepoi-sepoi. Kalau Setu Pedongkelan rame, bisa jadi destinasi wisata. Kita ikhtiarin terus, mudah-mudahan bisa jadi daya tarik buat penggerak ekonomi warga Tugu tuh. Siap. Iya. Tadi kita bahas Setu Pedongkelan dulu nih. Oh, iya. Mudah-mudahan sekalian kita ikhtiarin biar bisa bagus Setu Pedongkelan. Amin. Nah, emang alat berat nggak bisa muter, Bang? Tapi Apanya? memang kan birokrasi ya. Apanya? Kan kalau jalur menuju si Situ Pedongkelan kan susah nih. Kalau muter lewat, memang Pemprov DKI kayak berseberangan dengan Nggak Pemprov masalah, DKI nggak ya. masalah. Dia muter lewat belakang itu bisa nggak, Bang itu? Itu apa namanya, jalan tembusnya yang belum, jalan akses menuju Setunya itu yang belum bisa dilalui oleh alat berat, baik mau arah DKI. Salah satu yang bisa kita ikhtiarin itu andaikan pembebasan lahan atau jebol lahan salah satu perusahaan yang ada dekat situ. Kita jebol, mudah-mudahan kalau mau nanti alat beratnya bisa didatangkan. Andaikan Depok nggak punya alat berat yang apa namanya kapasitasnya cukup ke Setu Pedongkelan, insya Allah dengan kerjasama sama Pemprov DKI itu mereka juga mau Siap. bantu alat amfibi buat ngerok sedimen di Setu Pedongkelan. Namanya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah namanya alat amfibi, gitu kira-kira. Terus ngomongin sampah. Nah ini kadang-kadang ya memang sih kalau keluar kejauhan ya. Cuma kondisinya terkadang tuh yang saya lihat ya, keluar dari seberangnya PT Bayer yang gang kecil tuh, Bang. Ya. Itu sampah banyak banget loh. Kalau pagi kalau saya lihat ya, itu entah kenapa dari saya kebetulan warga DKI tapi tinggal di Jakarta ya. Iya. Warga DKI yang tinggal di Depok. Jadi dari saya pindah 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu itu nggak ada perubahan. Begitu aja tuh sampah. Ini kita mengangkat yang realita nyata ya, yang saya tahu bukan yang lain ya. Itu aja. Iya. Itu gimana ya, Bang? Kok bisa kayak gitu, apa yang harus ditindak atau gimana? Oh iya. Ini bahasan menarik lagi, Bang. Ngopinya boleh? Boleh. Kalau bahasan menarik berat langsung ya. Iya. Siap menambah boleh. Aduh. Alhamdulillah. Oke, sampah, Bang. Permasalahan sampah itu, penanganan sampah itu kiranya titik krusialnya ada 2, Pak. Di pengangkutan dan di akhir tuh. Yang sebenarnya dua-duanya itu adalah ranah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK. Kita harus bisa menyadari bahwasannya mungkin ada kekurangan di armada dan angkutan dan lain sebagainya. Gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa diatasi, Bang. Iya. Bukan berarti nggak bisa diatasi, dan juga keterbatasan TPA, tempat pembuangan akhir kita Depok ini di Cipayung, Pak. Nah, tapi bukannya itu bukan masalah yang nggak bisa diatasi. Nah, jadi bahwasanya pengangkutan itu ada yang dari Dinas Lingkungan Hidup dengan truk-truk angkutnya, dan ada juga yang dari oleh plat hitam atau masyarakat. Nah, gitu. Kadang-kadang kendala di pengangkutan itu telatnya jadwal dan lain sebagainya, itu bisa kendalanya itu udah ada numpuk-numpuk di pinggir jalan. Selain juga nih warga yang buang sampah sembarangan. Betul. Ya, itu. Jadi ada banyak aspek yang bisa kita optimalkan, Pak. Pertama, tadi misalnya di masalah pengangkutan. Saya tuh pernah, Bang, dapat pengalaman yang luar biasa banget masalah pengangkutan sampah. Ya. Jadi waktu di Pasar Pal tuh ada TPS tuh, tempat pembuangan sampah. Oh, yang di depan Pasar Pal ya? Dekat lampu merah tuh. Lampu merah Pal. Iya benar. Ada TPS atau tempat pembuangan sampah. Nah, di situ itu paguyuban pedagang atau pedagang Pasar Pal kurang berkenan. Oh iya. Kalau misalkan warga sekitar ikut buang sampah di situ. Karena itu tuh udah sampahnya udah berceceran di mana-mana, Pak. Udah rame sampah, akhirnya sampai pedagang itu bikin piket nggak mau ada warga di luar pedagang, warga setempat yang buang sampah ke situ. Yang walaupun sebagian besar dari pedagang ini juga adalah warga setempat juga, gitu. Itu ada sedikit gesekan yang lumayan seru tuh.
Nah setelah saya mendalami sampai naik motor saya malam-malam, saya pantau dari jauh ini. Oh ternyata benar, pedagang sedang siaga, nggak mau ada sampah di luar pedagang itu yang masuk ke TPS Pasar Pal. Dia berjaga sampai malam. Akhirnya setelah kami adakan mediasi saya udah punya bahan nih, udah punya solusi gitu. Jadi nggak mau saya mediasi tiba-tiba nggak punya solusi apa-apa buat kedua belah pihak. Sementara warga juga butuh lah, warga juga merasa ini pasar adanya di lokasi wilayah kita, kita nggak boleh buang sampah, ini gimana ceritanya gitu. Saya dalami, saya pantau terus, ternyata saya bisa menemukan solusi. Salah satu yang bisa dioptimalkan adalah rush hour, waktu sibuk, dan juga jam pengangkutan. Contoh dalam kasus Pasar Pal tadi itu Pak, kita undang juga dari pihak yang angkut, dalam hal ini DLHK. Dia angkutnya jam berapa Pak? Begitu, jam 7:30 gitu. Nah ya udah, boleh itu TPS ditutup dalam jam tertentu, dan warga juga boleh, jangan semaunya. Ya kan, diangkutnya besok malam dia lemparin ini segala macam ya. Iya. Jadi gitu tuh. Waktu itu akhirnya diatur jam pengangkutannya, warga boleh bawa tempat sampah segini. Karena pas datang itu mobil kapasitasnya bisa katakan sekian liter atau sekian ribu liter gitu kan. Pas dia datang pagi, karena dia juga banyak ketika yang mau diangkut. Pas dia datang pagi, sampahnya di TPS belum terlalu penuh. Iya, diangkut. Nah setelah selesai diangkut baru datang nih jebar jebur gitu. Oleh sebab itu solusi saya adalah warga dalam membuang sampah melalui gerobak udah diangkut dari warga lingkungan tuh. Itu tepatnya di RW 4 dan juga RW 3 tuh. Diangkut melalui gerobak. Jadi nggak sempat tuh dibuang ke TPS, sampahnya udah di gerobak, udah di packing. Jam 7 udah sampai ke lokasi TPS. 7:30 mobil datang, tinggal diangkat tuh sampah-sampah warga dan sampah TPS yang ada. Karena ternyata dari pedagang ini nggak terlalu banyak gitu. Setelah itu jadi optimal, masuk ke mobil optimal, dia berangkat, nggak nyisa Bang. Sisanya udah tutup. Di luar jam itu nggak ada tuh warga buang sampah sembarangan, apalagi yang datang lewat lempar. Itu silakan, kalau teman-teman pedagang mau berjaga atas warga yang buang sampah sembarangan silakan. Dan warga juga harus saling menghargai pedagang, begitupun pedagang menghargai warga. Nggak bisa tempat sampah ditutup begitu aja, warga buang sampah kemana? Toh banyak pedagang juga sebagai warga setempat. Namun ternyata kalau diatur timingnya, datang udah dalam bentuk gerobak, parkir di TPS, jam 7 udah sampai nih mereka nih. Lewat jam 7 ya mohon maaf gitu kan. Datang mobil, angkut semua, baik yang di tempat sampah TPS maupun yang di gerobak, berangkat bersih nggak nyisa Bang. Sisanya jam 8 sampai jam sore operasional pasar itu yang buang hanya dari pedagang. Oh, pedagang. Gitu. Kata bisa tuh pengangkutan dimaksimalkan. Itu tadi soal pengangkutan. Dan upaya lain lagi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang nggak diolah, yang diangkut ke TPS, yang dibuang ke TPA. Nah ini harus bisa kita reduce nih Bang, bisa kita kurangi. Karena ternyata perharinya Kota Depok itu dari data yang saya baca ya, data terakhir hampir 1.600 ton. Iya, 1.600 ton sampah masuk ke TPA Kota Depok. Dari data yang saya baca tuh Pak. Nah di sini sebenarnya masih bisa direduce lagi Bang. Kita harus berawal dari rumah tangga. Bagaimana kita bisa memilah-milah sampah? Karena betul Pak. Karena tadi bayangkan kalau sampah kita selama ini asal buang aja nih, organik, non-organik, timbun aja pokoknya buang, itu kan volumenya besar. Bayangkan kalau sampah organiknya ini bisa kita hilangkan, itu udah bisa ngurangi separuh mungkin dari sampah rumah tangga, gitu kan. Yang organik nih, sisa makanan dan lain sebagainya. Gimana Pak Lurah ngilanginnya? Nah tadi kita sempat bahas tuh biopori namanya ya. Itu biopori, cara sederhana yang bisa ngubah sampah organik jadi kompos. Iya Bang. Manfaat lagi tuh jadi kompos. Dan non-organiknya bisa melalui bank sampah atau pengepul, gitu. Jadi harapannya yang berangkat ke TPA itu tinggal residu atau sampah yang udah nggak bisa diolah lagi. Kalau plastik non-organik bisa diolah. Bekas-bekas kaleng atau besi bisa diolah, baik mau bank sampah maupun pengepul.
Kalau itu diolah bisa ngurangin tuh volume yang masuk ke TPA. Non organik, yang organik sangat bisa diolah. Jadi kompos, jadi makanan maggot dan lain sebagainya. Jadi bayangkan kalau yang sisa itu tinggal residu atau barang yang udah bisa nggak bisa sangat nggak bisa diolah. Contoh misalkan bekas tisu basah, bekas pembalut wanita, puntung rokok itu nggak bisa diolah lagi. Nah cuma hanya itu sampah yang berangkat ke TPA itu bisa kita reduce banget tuh. Udah berangkat ke TPA atau TPS hanya sedikit, jadinya bisa banget buat ngurangin volume sampah. Dan yang terakhir, kesadaran masyarakat. Baru mau ngomong. Ya, baik dari memilah sampah maupun tidak buang sampah sembarangan. Karena banyak banget tuh Pak, saya temuin nih lingkungan yang ngeluh akan sampah dan ternyata warganya semua udah kami nggak pernah buang sampah di sini Pak. Itu kami nggak buang sampah di sini dalam artian kami terkoordinir, kami pakai jasa pengangkutan baik yang resmi maupun yang plat hitam begitu. Namun yang banyak buang ini adalah dari warga lain yang lewat tengah malam, bahkan bukan warga Kelurahan Tugu, bahkan bukan warga Depok. Itu ada tuh malam-malam dilempar. Nah, setelah tuh butuh banget peran-peran kita semua. Jadi saya rasa sampah ini bukan hanya tanggung jawab Pak penyapu jalanan, bukan hanya tanggung jawab bapak-bapak pengangkut sampah, tapi tanggung jawab kita semua. Gitu. Peran kita juga salah satunya bisa jaga lingkungan kita dari orang yang buang sampah sembarangan. Apalagi kalau ada tempat-tempat yang ada space dikit, itu kadang-kadang orang lewat bisa sambil dilempar tuh. Nah ini kita bisa tuh berperan supaya nggak ada orang-orang oknum-oknum yang ngelempar sampah sembarangan. Oh jadi numpuk tuh Bang, dibuang sampai pinggir-pinggir jalan. Sekarang kita bahas mengenai administrasi dulu. Nah, kalau kita ngomong administrasi Bang, kalau lihat dari provinsi sebelah, provinsi DKI maksudnya, pakai satu pintu. Jadi inovasinya sejauh apa nih? Gue nanya inovasi aja lah Bang. Kalau keseharian kan pasti berkas, lari ke sini, lari ke sini, jatuh tanda tangan abang tuh kan. Ya kan, paling ending lah gitu kan. Bikin akte orang tua meninggal dan lain-lain, karena yang endingnya kan di abang kan. Kali kan. Maksudnya apakah sudah sejauh mana nih Bang? Tertibnya dan kemudahannya plus inovasinya Bang. Oke, siap. Ngopi dulu boleh? Asik nih, iya. Baru mau ngomong. Ngopi lagi. Iya. Pertanyaannya 3 aja Bang. Ini kalau durasinya panjang bisa kembung saya nih. Nggak masalah. Kalau kurang kita tambah lagi kopinya. Alhamdulillah. Untuk pelayanan publik ya Pak, pelayanan publik. Jadi pelayanan kependudukan nih yang sifatnya kayak tadi itu Bang, akte, KTP, kartu keluarga, itu sebenarnya Depok udah punya inovasi Pak, gitu. Dan semua pelayanan kependudukan itu adanya bukan di kelurahan, tapi di kecamatan, gitu. Ada petugas dinas pendudukan di kecamatan. Kalau di sini Tugu berarti kecamatan Cimanggis. Semua hal yang kayak tadi itu pendudukan, akte kelahiran, kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, akte kematian. Itu ada di kecamatan gitu. Namun kadang-kadang masih tadi tuh banyak dan bahkan bisa diakses online Pak. Bisa diakses online melalui sistem Silondo Bermula gitu. Silondo Bermula. Nah di situ kadang-kadang tetap nih namanya warga kan ada kantor pemerintah, kelurahan terdekat dari rumahnya, datang Pak mau KTP. Nah tetap nih salah satu tugas kami adalah mengedukasi dan memudahkan. Gitu. Yang datang nih milenial kayak kita nih kan langsung harus petugas pelayanan harus bisa menyampaikan, Pak, mau kecamatan atau mau diakses online sendiri. Nah, gitu kan. Oh, saya mau sendiri, bisa bisa. Gitu. Jadi, kita masukkan arahkan ke webnya, kalau di kantor kelurahan ada barcode yang tinggal di-scan, nah itulah tuh masuk ke akses Silondo Bermula. Kita tetap sampaikan, ada warga datang tetap kita layani, nggak bakal ujuk-ujuk kita bilang, kecamatan Pak, gitu. Iya, ini kalau mau mengakses sendiri di sistem Silondo Bermula.depok.go.id itu bisa gitu. Dan kalau memang nggak ngerti kita bimbing gitu Pak. Namun kalau misalnya kadang-kadang ada yang saya nggak pakai HP Android karena masih ada Bang kayak gitu yang agak kesulitan mengakses layanan tersebut, mau kecamatan boleh. Yang jelas kependudukan bukan di kelurahan.
Nah, terus kelurahan ini apa? Ya. Pelayanannya kan ya? Bagus. Nah, pelayanan kelurahan ini banyak di surat keterangan. Surat keterangan. Ya. Contoh, surat keterangan ahli waris. Itu ya, itu contohnya tuh. Surat keterangan ahli waris. Nah, di situ ada tuh. Atau surat keterangan tidak mampu. Nah, ini banyak ya. Surat keterangan ahli waris, surat keterangan tidak mampu tuh. Nah, di situ kalau misalnya ini barulah tuh kita arahkan sesuai prosedur, karena memang Pak, di tengah kepadatan penduduk seperti ini, kalau saya masih harus memberdayakan RT dan RW buat bikin pengantar gitu. Memang ada tuh pelayanan kependudukan tanpa harus pengantar RT dan RW. Betul, online aja bisa, gitu kependudukan. Namun banyak hal yang sifatnya surat keterangan, kalau saya belum mampu menjangkau warga sampai tingkat RT banget, situ saya harus butuh keterangan atau betul, validasi dari Pak RT maupun Pak RW, begitu. Karena tanpa itu kadang-kadang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Siap. Gitu. Contoh misalkan surat keterangan tidak mampu, gitu. Itu ada verbalnya, ada verifikasi dan validasi. Jangan sampai hal yang sifatnya seperti itu disalahgunakan. Nah, itulah tuh gunanya verbal atau apa namanya validasi tadi ya, dari Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, supaya keterangan-keterangan yang dihasilkan ini valid. Gitu kira-kira. Ini sarana buat mengadu dan berkeluh kesah di mana? Nah, itu dia. Ini kita nggak tahu nih, apa ada hotline, Itu dia. apa ya kan? Sip, mantap. Gimana Bang? Mantap. Dari sarana yang paling simpel, terutama pertama, kalau kita sebenarnya kalau kita kebanyakan sistem aplikasi apa itu kadang-kadang warga bingung Pak. Jangankan warga, kita yang ASN pegawai bingung, banyak banget nih sistem informasi segala macam. Namun saya simpelnya nih pada hari ini saya sampaikan Pak, karena saya tinggal di Kelurahan Tugu, saya orang asli Tugu, insya Allah pintu rumah saya terbuka buat warga. Betul, iya. Nggak bisa ketemu di kantor, ketemu di rumah boleh. Kalau mau langsung japri via WA juga boleh. Nanti ditulis nih ini nomor WA-nya. Siap. Gitu. Gak apa-apa Bang. Segitu banyaknya orang loh. Nggak apa-apa. Berapa tadi? 85.000? Iya, betul. Nggak masalah. Karena kalau nggak dapat nomor WA juga biasanya ke rumah Pak. Rumah saya di RW 3 gitu. Jadi karena sejatinya tadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Iya. Sejatinya lagi kelurahan ataupun lurah ujung tombak pelayanan itu harus bisa membawa wajah organisasi, dalam hal ini pemerintah, begitu. Tadi itu dibutuhkan bagaimana caranya kita punya intuisi untuk bisa memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan warga. Kalau nggak bisa semua warga kita penuhi ekspektasinya, minimal atas masalah yang ada mayoritas itu bisa setuju sama kebijakan kita. Itu butuh intuisi, itu butuh pendekatan, itu butuh pendalaman, dan sulit itu bisa dicapai kalau kita nggak mau dengar langsung. Siap. Nggak mau dengar langsung keluh kesah warga gitu. Emang nggak buang-buang waktu Pak Lurah? Ya udah jadi tugas saya gitu. Kiranya begitu. Contoh tadi misalkan sampah, mungkin saya nggak bisa tahu bahwasannya di RT sekian, RW sekian, gang apa begitu, itu ternyata ada timbunan sampah. Kalau saya nggak dengar dari warga, mungkin saya nggak tahu. Nah, info-info itulah. Ya kalau saya nggak tahu, belum tentu saya tanganin, kan gitu. Jadi pertama untuk tahu, untuk mendengar, dan untuk memastikan bahwasanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi harapan masyarakat. Siap. Gitu. Terus kalau misalnya yang sifatnya aplikasi, hotline apa segala macam, bagaimana? Banyak Pak kanal pengaduan. Depok punya namanya Depok Single Window. Nanti boleh di-download tuh. Ya, Depok Single Window itu boleh di-download. Nanti kalau misalnya ada laporan apa bisa dilaporkan tuh. Karena sejatinya antar unit kerja itu nggak boleh tuh bikin sistem aplikasi yang tidak memiliki domain .depok.go.id karena tidak dijamin keamanannya gitu. Nah, terus yang di situ ada namanya Depok Single Window. Kalau bahasa Jawanya mah satu jendela gitu ya. Depok Single Window gitu. Nah, itu bisa aplikasi pelaporan. Pemerintah pusat pun juga menyiapkan tuh namanya Span Lapor. Gitu, Span Lapor tuh bisa tuh melaporkan kalau ada hal-hal yang baik itu maladministrasi atau keluh kesah warga itu bisa tuh di Span Lapor, dan insya Allah ditindaklanjuti
Gitu kira-kira. Mau lapor ngetok rumah Pak Lurah juga boleh. Gitu. Terbuka 25 jam. Nggak tidur dong kalau 25 jam. Iya. Ngumpulnya para anak-anak itu. muda. Iya. Jadi kita bisa ngobrol gitu. Karena saya pernah ngobrol sama salah satu teman saya, katanya mau ada hajatan nih sebentar lagi nih. Gede nih hajatannya nih Iya, di 2025 katanya. Iya. Sekalian aja dipromoin atau bagaimana. Oke, siap. Lanjut Bang. Asik banget nih, asik banget nih. Kalau ini nggak perlu ngopi, ini saya geser dulu kopi. Enteng pertanyaannya ya. Bukan enteng, ini keluh kesah hati nih. Karena kan saya juga masuk bagian dari milenial, Bang. Dari segi generasi, saya masuk di generasi milenial. Kemudian tadi, tentunya sebisa mungkin harapan saya bahwasannya di tiap tempat saya bekerja, berdinas, ditugaskan, bisa memberi warna baru atau dalam hal yang lebih tebal namanya legasi atau warisan tuh. Nah di sini Kelurahan Tugu dengan jumlah penduduk yang banyak, bagi saya itu potensi. Saya anggap ini adalah sebuah peluang gitu. Harusnya kita bagaimana juga penduduk yang banyak ini bisa menggerakkan juga, karena kan banyak perkampungan. Ada penduduk yang kelas atas, kelas menengah ada di Tugu, kelas bawah ada, rentan miskin ada, miskin di bawah garis kemiskinan, semuanya ada. Nah gitu. Dan saya melihat ada banyak pola juga karena batasan sama Jakarta nih ya, sama Jakarta maupun sama kota-kota lain. Saya melihat banyak pola juga bahwasanya warga ini banyak yang mohon maaf numpang tidur. Iya, kerja hari-hari di luar kota, di Depok atau di Tugu, cuma numpang tidur. Saya berpikir nih, bagaimana dengan potensi penduduk yang ada ini bisa menggerakkan roda perekonomian. Itu dia. Bicaranya gimana? Ternyata banyak nih warga yang penghasilan ekonominya ada di bawah. Mereka pengen upaya untuk meningkatkan perekonomiannya, siap berdagang, siap dan lain sebagainya. Nah kita nih bagaimana? Masyarakat yang ada di atas mau spending ke sini, gitu ya. Memang kelurahan bukan badan pengampu zakat, bukan badan pengampu infak, tapi bagaimana bisa menciptakan roda perekonomian itu berputar. Tadi yang dibahas tadi hajatan besar itu sebenarnya saya nggak bawa kaos nih, saya sering pakai tuh kemana-mana tuh, hajatan Tugu gitu. Nah itu kemarin tahun 2024, tahun ini nih di bulan Mei kemarin kita laksanakan. Saya pengen punya legacy ataupun peninggalan yang sifatnya baru, belum pernah ada dan tentunya bermanfaat. Kemarin hajatan Tugu itu dari jalan sepanjang kelurahan itu tuh Bang. Di situ ada 150 plus tuh pedagang UMKM, dan dihadiri kiranya selama 2 hari 2 malam itu pengunjungnya itu diperkirakan bisa di atas 5 ribuan begitu. Jadi di situ ada semacam festival yang harapan saya ini warga masyarakat menengah ke bawah mau berdagang dan juga warga masyarakat yang punya penghasilan lebih itu bisa nge-spend nge-spend uangnya, penghasilan lebihnya untuk membeli dagangan masyarakat kita. Nggak sampai udah seharian nyari uangnya di kota sebelah, Sabtu Minggu liburan ke kabupaten sebelah gitu. Nah jadi di situ tuh itu titik tonggaknya itu hajatan Tugu tuh Bang. Di situ. Dan alhamdulillah banyak titik-titik baru sekarang hal seperti itu. Contoh di rumah Abang, Bukit Cengkeh. Abang pasti tahu hari Minggu ada apa? Ada bazar. Dan itu saya ingat banget, saya sama Bang Jikron, Ketua Karang Taruna RW 16, kita mengawali dari ngebuka bazar itu dari hanya 6 stand. 6 stand orang mau jualan tuh, orang nggak ngelirik aja enggak tadinya tuh, ngelirik aja enggak dagang, entah ada yang beli apa enggak gitu. Tapi ikhtiar terus, lama-lama ada pemancingnya atau gula-gulanya. Kita pernah bikin tuh festival band di situ di RW 16 itu. Nah di situ akhirnya sekarang udah alhamdulillah berjalan sangat ramai dan lancar dan bisa jadi manfaat bagi pedagang, bagi lingkungan, dan juga bahkan bagi yang tampil. Nah, jadi tugas pemerintah ini adalah menciptakan simbiosis tadi menurut saya, Bang. Contoh, ada anak muda, hobinya ngeband, pengen punya wadah. Ini kita ngeband berlima aja nih, kita main hari-hari gitu. Gimana nih kita bisa sharing-sharing sama yang lain? Kita rangkul, kita ciptakan komunitas, udah di launching tuh komunitas namanya. Komunitas Tugu Musik. Bagi siapapun yang suka ngeband, itu ada komunitas Tugu Musik.
Dan kita ciptakan panggung buat mereka berekspresi itu. Kita ciptakan panggung buat mereka ngatasin demam panggung gitu. Kita ciptakan panggungnya, dan di situ itu jadi apa namanya gula tersendiri nih. Ada apa nih? Ada band-band main-main di sini, dan di situ depannya kita jadikan area-area warga masyarakat Tugu yang mau berdagang. Alhamdulillah, saya setiap lewat hari Minggu, bahkan hari Minggu kemarin saya lewat tuh ada Bang Zikron juga lagi berdagang juga tuh. Saya bersama istri nyari sarapan gitu, apa namanya, itu udah ramai. Jadi warga Tugu yang hari-hari weekday-nya kerja di kota sebelah, itu hari Sabtu, hari Minggu mungkin lagi libur nih, mau nyari sarapan, oh ada tempatnya gitu. Nah kalau ramai gitu, roda perekonomian bisa berputar, dan juga tadi membuka ruang-ruang bagi anak muda buat berkreasi. Sekarang udah ada komunitas Tugu Musik, komunitas sepak bola, bagi yang hobi sepak bola ada tuh Tugu Raya Football Club. Tuh. Di episode kemarin guys. Itu betul di ya. episode kemarin. Iya. Silakan ditonton. Iya, Tugu Raya Football Club. Siapapun yang hobi sepak bola, kita adakan fun football. Next, kita ternyata banyak nih antusiasme teman-teman pemuda yang hobi basket dan stand up comedy. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menyediakan ruang-ruang itu. Nah, untuk saat ini apa namanya, ruang publik atau tempat terbuka yang ada, biasanya kan namanya main bola butuh lapangan dong, ya kan, namanya main basket butuh lapangan kan gitu, maupun hobi ngeband butuh panggung gitu. Kita ciptakan di tempat-tempat yang aset-aset ataupun fasilitas sosial, fasilitas umum yang udah tersedia. Contoh di lapangan Bukit Cengkeh. Untuk Fasum sendiri di Kelurahan Tugu udah punya namanya Taman Tugu. Di mana tuh Bang? Di Kelapa II. Di Kelapa II, di sini nih, jalan sini ada tuh namanya Taman Tugu gitu. Nah kalau ya betul. Iya betul. Taman baca itu. Itu dia. Nah di situ yang salah satu yang mau next kita launching lagi, mungkin masih panjang ya, mau jadi taman baca gitu. Jadi untuk meningkatkan minat masyarakat, terutama generasi muda nih, buat membaca. Pak, susah, ada handphone gitu segala macam. Ya tadi kita ciptakan gulanya gitu. Mungkin kalau bayangkan, saya membayangkan menggunakan intuisi saya gitu, bagaimana caranya anak muda kumpul hobinya baca, mau baca berjamaah gitu. Kayaknya nggak ngobrol baca berjamaah, kayaknya sulit juga. Nah gulanya itu Pang yang harus kita ciptakan, pemancingannya harus kita ciptakan. Saya punya gambaran bahwasanya bagaimana kalau di situ nanti komunitas baca, di taman baca, komunitas baca bisa menyediakan gula-gula berupa misalkan bimbel gratis, bimbingan belajar gratis, tutor sebaya untuk masuk sekolah kedinasan misalnya, untuk masuk perguruan tinggi negeri. Rasanya bakal banyak yang datang. Nah nanti di situ bisa sambil apa namanya, ada taman bacaannya, ada komunitas yang terus hidup, dan juga ada buku-buku yang edukatif. Bukunya udah ada, raknya udah ada, komunitasnya, penggeraknya sedang dicari, gitu kan. Nanti gula-gulanya bisa kita ciptakan, tempatnya, tamannya udah ada. Siap. Basket pun juga sama, lapangannya udah ada, penggerak-penggeraknya, ternyata peminatnya udah ada. Nanti kita ciptakan ruang-ruang. Di mana Bang kalau basket Bang? Bukit Cengkeh 1. Bukit Cengkeh 1 di mana? Kan bagus lapangan basketnya. Oh, Jalan Jakarta. Jalan Jakarta. Iya tuh, yang arah naik ke arah atas tuh. Lapangannya cukup apa namanya, kompatibel lah tuh buat main basket. Udah, nanti yang hobi basket bisa kita ajak buat semuanya gabung di situ. Baik dari latihan bersama, sama kayak komunitas sepak bola tuh, di timah di lapangan sepak bola, kita ajak dulu, kumpul dulu, ada penggeraknya, bisa bikin fun turnamen antar member gitu ibaratnya, atau sparring nih, udah ngerasa wah udah kompak, udah jago nih, kita ngadu yuk sama apa namanya tim sebelah, itu asik juga tuh seperti itu. Sama juga kayak tadi yang band tadi, yang penting pertama panggungnya atau ruangnya ada, gitu, buat anak remaja, pemuda menyalurkan hobi-hobinya, mau basket, mau bola, mau musik, stand up comedy juga ternyata banyak digandrungi nih sekarang nih. Nah ini kalau misalnya ada, kita bisa menciptakan ruang buat, bahasanya tuh namanya open mic ya. Open mic tuh kita bisa ciptakan ruang-ruang itu bakal keren banget. Yang terakhir, harapannya apa nih Bang? Buat Tugu, buat semua yang ada di warga Tugu. Harapannya aja, kedepannya. Iya. Baik, terutama warga Tugu, saya Sakti selaku Lurah Tugu, harapan saya
tentunya untuk semua warga Tugu kita bisa aware sama lingkungan kita. Bahwasanya tadi ngejaga lingkungan, ngejaga kampung itu bukan hanya tugasnya Pak RT, bukan hanya tugasnya ibu-ibu kader gitu, tapi bisa jadi kewajiban kita semua. Nah, jadi terutama nih teman-teman pemuda, teman-teman milenial, teman-teman Gen Z, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu buat ikut berpartisipasi, buat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Ya satu, bukan hanya itu memudahkan tugas saya sebagai lurah, namun itu juga bagian keinginan saya untuk menjaga kampung saya. Karena Tugu ini kampung saya, Pak. Tanah kelahiran saya gitu. Saya pengen kita semua punya perasaan memiliki. Kita punya tahu kita tinggal di sini, kita hidup di sini, dan kita jaga nih kebersihannya, ketentramannya, keindahannya, kita ikutan jaga. Begitu. Terus enak dong Pak Lurah, berarti tugas-tugasnya dipermudah. Ya bukannya kalau misalnya kalau kelurahan kita, kalau Tugu, kalau lingkungan kita makin indah, kita semua makin nyaman. Karena saya juga tinggal di Tugu. Dan yang terakhirnya buat teman-teman khususnya Gen Z, milenial, pemuda, mohon doanya. Mudah-mudahan bisa kita ciptakan banyak ruang-ruang yang asik-asik. Yang hobi bola, yang punya pengen bimbel masuk perguruan tinggi negeri, yang pengen masuk perguruan tinggi kedinasan, mudah-mudahan kita bisa ciptakan ruang-ruang itu yang tentunya juga bisa bersimbiosis dengan hal-hal lainnya. Contoh musik, ada panggungnya, bisa ngidupin UMKM. Gitulah kira-kira dan seterusnya. Mantap. Iya, mudah-mudahan di tengah warga yang banyak ini bisa makin kompak. Gitu, Oke. kira-kira. Jadi kesimpulannya malam ini adalah sebenarnya Tugu ini luas. Yang kedua, mengupayakan masalah sampah ini dengan mulai dari rumah itu kita mesti aware juga, bantulah juga tukang sampahnya, kasihan juga kan, kalau bisa dipilah, punya biopori, ada biopori lebih bagus. Yang ketiga adalah peran aktif dari semuanya, bahwa kita sama-sama yang ada di Tugu ini berpikir gimana caranya tentram, nggak ada keributan, nggak ada masalah. Jadi kita harus bekerja dan bekerja sama. Mungkin dari saya itu aja. Makasih Bang Sakti. Sama-sama. Jadi saya tutup dengan selamat malam. Selamat malam.